Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imeh Sahara. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Watan Nuri, program studi pendidikan agama Islam. Di kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan terkait isu-isu kritis pendidikan mengenai kompetensi guru atau dosen abad ke-21. Merujuk pada kondisi ideal manusia yang harus dibangun melalui proses pendidikan sangatlah penting. Pendidikan lama yang cenderung berpusat pada guru atau dosen segera harus ditinggalkan menuju paradigma baru yang lebih berpusat kepada peserta didik, di mana guru atau dosen berperan sebagai fasilitator, manajer, pembimbing, sekaligus teman, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan seperti tertuang dalam 4 pilar pendidikan menurut UNESCO maupun Partnership for 20th Century Skills. Dalam era globalisasi dan teknologi yang merupakan perubahan untuk dipelajari berkembang demikian cepat. Nah, dalam kondisi demikian, tuntutan terhadap kualitas manusia terdidik, baik kemampuan intelektual, vokasional, dan rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan juga meningkat, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai objek belajar, terus berubahnya masyarakat dengan tuntutannya merupakan faktor yang menjadikan guru atau dosen memiliki kompetensi dan profesional. Nah, karena itu, pada abad ke-21 ini, peran guru atau dosen tidak hanya dengan cara mendikte atau ceramah, tanpa memperhatikan perbedaan bakat dan minat dari peserta didik. Guru atau dosen tidak lagi hanya menggunakan pelajaran yang ketinggalan zaman. Nah, di mana guru atau dosen harus mampu merancang dan memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik yang berbeda, serta mengelola proses pembelajaran secara taktis dan menyenangkan. Nah, kemudian mampu memilih media belajar dan merancang program evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan kompetensi. Lalu, apa itu kompetensi guru atau dosen? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Nah, selanjutnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau dosen. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 di butir A, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yang mana kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Selain yang 3 tadi, selanjutnya ada yang keempat, ini yang terakhir ya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Guru atau dosen memiliki peran dan fungsi yang sangat penting membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan pengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa. Guru atau dosen juga berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, dalam hal ini, guru atau dosen harus kreatif dan menyenangkan dengan memposisikan diri ini sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didik. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya, mengembangkan kreativitas, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru atau dosen harus mampu memaknai pembelajaran serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan hal tersebut, maka guru atau dosen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Guru atau dosen sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, penasehat, inovator, model dan teladan, peneliti, pendorong kreativitas, evaluator, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran guru atau dosen. Yang pertama ada perlunya identifikasi dan proyeksi kebutuhan guru atau dosen. Yang mana Wakil Menteri Pendidikan Nasional Dr. Fazly Jalal menyatakan bahwa rasio guru atau dosen peserta didik Indonesia paling ideal 18 peserta didik. Sementara Korea Selatan rata-rata melayani 35 peserta didik. Dalam kesempatan itu pula, beliau menjelaskan bahwa walau demikian penyebarannya tidak merata. Di suatu wilayah tidak merata guru atau dosen. Sementara di wilayah lain sangat kekurangan guru atau dosen. Nah, untuk mengingat hal ini, maka perlu identifikasi kebutuhan dan proyeksi guru atau dosen dengan melihat kecenderungan peserta didik wajib sekolah, guru atau dosen pensiun, serta penyebaran guru atau dosen. Nah, yang kedua, ini ada perlunya ikatan dinas untuk guru atau dosen. Yang mana salah satu penyebab kurangnya guru atau dosen yang berkualitas adalah karena profesi guru atau dosen yang tidak menarik dan tidak memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan profesi dokter, insinyur, akuntan, dan lain-lain. Karena itu, ikatan dinas pendidikan guru atau dosen menjadi sangat penting dan perlu ditunjang oleh manajemen karir, insentif, gaji yang memadai dan jelas sehingga meningkatkan ranking status sosial dan ekonomi guru atau dosen. Kemudian yang selanjutnya ada perlunya pembenahan ulang sistem pendidikan guru atau dosen. Kesimpulannya adalah kondisi yang terjadi saat ini seperti tingginya korupsi, tawuran, tingginya angka pengangguran menunjukkan masih lemahnya pendidikan dalam membangun masyarakat sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Di sisi lain, kompetensi guru atau dosen seperti tertuang dalam Perundangan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru atau dosen sudah dijabarkan secara eksplisit dan ideal, namun hanya sebatas kertas, belum terwujudkan dengan bagaimana seharusnya. Sebagaimana solusi direkomendasikan 3 hal dalam rangka memajukan pendidikan nasional melalui peningkatan guru atau dosen, yaitu 1. Perlunya identifikasi dan proyeksi kebutuhan guru atau dosen untuk pemerataan. Kemudian yang kedua, perlunya pendidikan guru atau dosen sebagai ikatan dinas untuk menjamin bahwa profesi guru atau dosen mencapai status sosial dan ekonomi yang setara dengan profesi yang lain. Kemudian selanjutnya, pembenahan ulang sistem pendidikan guru atau dosen, khususnya dari sisi fasilitas kurikulum dalam artian luas. Baiklah, demikian tadi pemaparan
terkait isu-isu kritis pendidikan mengenai kompetensi guru atau dosen abad ke-21. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.